Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra nasa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami, salah satu konsultan pertanian PT Natura Santara, dan saya Bapak Agus Budistiono. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas, belajar bersama bagaimana jurus sakti budidaya melon. Tapi sebelumnya, mudah-mudahan mitra nasa dimanapun berada selalu sehat, bagas waras semua, sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan semangat dan tidak lupa tetap semangat pagi. Mitra nasa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa budidaya melon ini kemarin sudah kita share, kita live di lapangan panen, terutama untuk budidaya melon di rumah kaca. Nah, pada kesempatan ini yang ingin kami kupas adalah budidaya melon yang biasa ditanam oleh para petani, yaitu yang ditanam di lahan terbuka atau lahan sawah yang biasa ditanam oleh petani. Mitra nasa dimanapun Anda berada, yang perlu diwaspadai di sini ya, di dalam berbudidaya melon adalah terhadap hama dan penyakit melon, terutama di musim pancaroba seperti ini. Ya, kita harus waspada terhadap hama melon di musim pancaroba seperti ini. Kita pernah lihat kalau melihat hama-hama seperti ini ya, hama yang paling berbahaya di melon. Nah, kalau melihat serangan seperti ini, gimana nih? Ya, ada melon yang seperti ini sudah siap panen, tiba-tiba layu. Nah, ini yang harus perlu kita waspadai. Nah, seperti ini. Ini penyakit yang sangat berbahaya di tanaman melon. Ya, penyakit yang sangat berbahaya di melon. Mungkin mitra nasa pernah menjumpai, ya, ini sudah hampir panen, ya, tapi tiba-tiba layu semua, sehingga yang tinggal memetik hasil, nah itu tidak panen dengan optimal. Nah, ini apalagi di musim pancaroba ini, belum lagi ya ada serangan hama seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian mitra nasa pengen ya panen melon yang seperti ini. Ya, ini saya ambil waktu panen di daerah Ngawi, ini ya, sangat luar biasa ya. Ini panen melon yang seperti ini yang diharapkan oleh petani-petani kita, petani-petani melon. Nah, ini luar biasa kalau ingin panennya. Kiat-kiatnya seperti apa pada pagi hari ini akan kita kupas secara bersama-sama ya. Yang perlu mitra-mitra ketahui, sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh tanaman itu, terutama untuk tanaman melon. Ini yang harus kita ketahui betul ya. Sebenarnya yang diperlukan tanaman itu apa? Karena tanaman itu kalau bisa kita ajak bicara ya, ini bisa ya, dia perlu apa itu nanti akan kita lihat dari pertumbuhan tanaman. Nah, di sini yang diperlukan tanaman ya, semua tanaman ya, dalam hal ini adalah melon. Ini yang pertama adalah iklim ya, iklim yang bagaimana yang cocok untuk tanaman melon ya. Ini semua iklim sebenarnya cocok, bagaimana tinggal nutrisinya ya untuk tanaman melon ya. Pada perubahan suhu ya, kemudian kelembapan ya, curah hujan ya, sinar matahari ini sangat mendukung untuk tanaman melon. Kemudian air. Nah, air ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan tanaman melon, karena melon juga tetap butuh air, terutama untuk penyiraman. Kemudian tanah. Nah, tanah yang bagaimana yang diperlukan oleh melon ini adalah tanah-tanah yang subur. Nanti akan kita kupas bersama ya, tanah yang subur yang bagaimana, tanah yang gembur yang mengandung bahan-bahan organik. Kemudian pupuk. Nah, ini kuncinya di sini, tanah, pupuk ya, ini kuncinya sebenarnya, pupuk. Nah, pupuk yang bagaimana yang diperlukan untuk tanaman melon
ini adalah pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang berkualitas itu seperti apa? Mitra NASA sudah tahu semuanya. Kita mengulas pupuk yang berkualitas itu harus komplit ya, antara unsur makronya dan unsur mikronya atau nutrisinya lengkap. Umiknya itu harus lengkap, unsur makro, unsur mikronya harus ada. Kemudian hormonnya juga ada, kemudian asam-asam organiknya ada, enzimnya ada, dan juga mengandung mikroorganisme. Ya, ini dari sisi pupuk. Kemudian bibit, nah bibit melon bisa nanti dilihat bibit melon yang berkualitas yang seperti apa, atau yang pengen banyak netnya, atau melon putih atau melon kuning ya, ini nanti terserah dalam NASA atau petani-petani, disesuaikan dengan kesenangan petani ya. Kemudian yang terakhir adalah pestisida. Nah, pestisida ini kita berikan di terakhir, karena pestisida ini bisa digunakan bisa tidak, tergantung dari pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi kalau di tanaman melon ini kita harus berpacu dengan pengelolaan pestisida, karena hama penyakit di melon ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini yang perlu kita ketahui. Mitra NASA dimanapun Anda berada ya, bagaimana teknis melon ya, jurus jitu ya, sehingga kebutuhan tanaman yang 6 tadi tercukupi ya. Kita harus tahu bagaimana teknis budidayanya, bagaimana jurus jitu berbudidaya tanaman melon. Yang pertama adalah ya, kita lakukan pengolahan tanah ya. Kita lakukan pengolahan tanah ya. Pengolahan tanah ya, misalnya dengan di Luku Garu sebelum dibuat gulutan di Luku Garu, di situ bisa ditebarkan yang namanya pupuk kandang. Pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi, yang kurang lebih per hektar itu 5 sampai 10 ton per hektar. Ya, kemudian dolomit. Dolomit ini tergantung dari pH-nya. Kalau pH-nya kurang dari 4,5, ini bisa 1 sampai 2 ton per hektar. Tapi kalau pH-nya 5,5, itu bisa setengah ton, itu cukup per hektar. Ya, ini. Kemudian selanjutnya adalah dibuat bedengan. Setelah di Luku Garu dibuat bedengan. Ya. Setelah dibuat bedengan, nah ini ya, sebelum ditutup mulsa plastik ya, kita berikan supernasa atau supernasa granul yang sudah dicampur dengan glio. Nah, glio ini yang paling bagus dicampur dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang lebih dulu. Ya, ini bisa ya, sebelum ditutup ya, sebelum ditutup mulsa plastik bisa ditebari supernasa atau supernasa granul yang sudah dicampur glio. Nah, glionya ini difermentasi dengan pupuk kandang atau kompos. Nah, caranya mitra mata sudah tahu ya. 1 pak glio itu campur 30 kilo kompos atau pupuk kandang yang sudah matang, diamkan paling tidak seminggu. Ini adalah untuk memfermentasi supaya jamur-jamur di glio itu bisa tumbuh di situ. Ya, ini. Atau bisa menggunakan cara lain nanti dengan dikocorkan di lubang-lubang tanam. Nanti selanjutnya akan kita kupas ya. Sebagai dasaran bisa menggunakan supernasa atau supernasa granul plus glio ya. Kemudian ditutup mulsa plastik ya. Setelah itu ditutup mulsa plastik seperti ini ya. Ini tutup mulsa plastik ya. Setelah ditutup mulsa plastik, kenapa pakai mulsa plastik? Karena mulsa plastik ini sangat penting untuk menjaga kelembapan, juga pengaruh dari sinar, dan juga mencegah tumbuhnya gulma sebenarnya. Selanjutnya ya, setelah ditutup mulsa plastik, ini dibuat lubang tanam disesuaikan dengan jarak tanam yang ada di melon. Ya, ini jarak tanam yang digunakan ini bisa nanti ya, sambil membuat sambil membuat gulutan tadi, kita sudah di pembibitan. Nah, pembibitan biasanya kita bisa nanam melon yang jenis hone ya, melon yang putih. Ini biasanya 9 hari sudah ditanam. Kemudian ada melon yang net atau tanaka atau apa itu jenisnya, itu bisa dilihat di
toko-toko pertanian ya. Nah, kemudian cara tanam ya. Cara tanam ya, ini yang kita ambil ada dengan jarak tanam 60 kali 70 ya. Ini yang ke sini adalah 60, yang ke sini adalah 70 ya. Nah, cara tanam melon yang paling bagus ini juga nanti akan mempengaruhi di pertumbuhannya ya. Yang pertama kita ambil bibit dari tray ya. Tray itu yang tadi ya, yang ini dari ini tray ya. Dengan menggunakan tray ini lebih mudah, tinggal dicongkel aja nanti seperti ini. Tapi ada yang menanamnya dengan di polybag itu juga bisa. Nah, ini kita yang buat contohnya adalah yang ditanam di tray ya. Tinggal ambil seperti ini, masukkan ke dalam nampan ya, masukkan ke lubang tanam ya. Kemudian ditutup dengan bokasi ataupun kompos, kemudian siramkan air kurang lebih 20 cc ya, seperti ini ya. Ini penanaman yang bagus ini memang diharapkan itu sore hari penanaman yang bagus. So, kalau pagi ya pagi-pagi betul ya, jangan sampai pas siang-siang itu ditanam ya. Kemudian setelah ditanam ya, ini biasanya ada pemasangan ajir. Nah, pemasangan ajir ini ya, ini yang paling bagus ini sebelum tanam sebenarnya. Sebelum tanam seperti ini atau ya antara umur di 5 sampai 10 hari. Karena nanti kalau sudah terlalu lama ini bisa merusak akar-akar. Ini sekilas tanaman melon yang menggunakan teknologi NASA umur 7 hari ya. Ini umur 7 hari sudah seperti ini ya. Ini untuk pemasangan ajir, karena penting sekali pemasangan ajir untuk tanaman melon untuk menyangga nanti buah-buah melon. Kemudian yang selanjutnya adalah pemupukan. Nah, ini penting di sini. Pemupukan untuk tanaman melon ya, kuncinya ini bisa dipupuk ya tiap minggu. Sebenarnya tiap minggu dipupuk ya. Dosisnya ya, dosis di umur 1 minggu, 3 minggu, 5 minggu. Ini nanti selang-seling ya. Di sini ya, biasanya setelah di sini nanti bisa dikocor di sini. Ya. Dosis pupuk untuk umur 1, 3 dan 5 minggu ini dengan menggunakan 500 gram NPK. Ya. Ini sebagai contoh 500 gram NPK. Mau menggunakan mutiara ataupun Polska monggo. Tapi biasanya yang kita gunakan yang bagus adalah jenis mutiara. Ditambah 2 sendok supernasa. Nah, ini dicampur dalam 25 liter air. Per lubang pupuk itu nanti dikasih 250 cc. Ini untuk 100 tanaman. Ini siramkan aja di sini. Ya. Kemudian nanti untuk 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu ya. Ini 25 kg NPK ditambah 1 botol power ya, ditambah 1 pak glio, ini dicampur. Ulek jadi 1 dicampur. Ya. Ini per lubang pupuk dikasih 25 gram. Ini untuk 1000 tanam. Nah, ini untuk 2, 4, 6 minggu ini diberikan di tengah-tengah sini pupuknya. Kalau kocor nanti langsung dikocorkan di sini. Ya, ini. 2 minggu, 4 minggu, ya, 6 minggu. Ini bisa diberikan di sini. Ya. Nih, lagi ini wajib ini glio dan NPK-nya ini wajib ya, diberikan ya. Ini kemudian selanjutnya ya, kuncinya ya, jadi pemupukan sampai 6 minggu ya, kurang lebih umur 40 hari 36 harian ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya, bawah dipupuk ya, atas ini juga harus disemprot. Nah, penyemprotan rutin menggunakan Peusenasa hormon ya, atau dengan menggunakan Kristal, atau bisa sekarang ada produk baru itu bisa menggunakan free top, bisa diselang-seling ya, 1-2 minggu sekali. Nah, ini bisa dicampurkan dengan menggunakan BVR dan Korin ya, untuk mengendalikan penyakit kutu-kutuan terutama pada tanaman jamur. Dan ini bisa di-mix dengan menggunakan
pestisida kimia ya. Tapi jangan dicampur yang BVR sama korin dengan pestisida kimia. Tapi kalau POC-Nasal hormon Grimsal ini boleh dicampur dengan pestisida kimia ya, ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diwaspadai apalagi di musim pancaroba. Ini hama-hama penyakit yang perlu dikendalikan pada tanaman melon. Ini yang paling berbahaya tadi, jenis kutu-kutuan seperti trip aphids, kemudian ulat daun, ada ulat daya, ada ulat hijau, kemudian ada ulat penggerek ya, kemudian ada ulat jengkal. Ini bisa ya dengan menggunakan BVR dan korin, ini insya Allah bisa mengendalikan. BVR bisa mengendalikan trip aphids, ulat ya, jenis-jenis ulat jengkal, kemudian juga ulat penggerek ya, ini bisa dengan. Kemudian layu bakteri ya, di awal tadi dengan pemberian bio di awal, kemudian dengan lewat pengotoran insya Allah bisa mencegah penyakit layu bakteri, busuk pangkal ya, batak. Kemudian bercak dan karat daun ini bisa dikendalikan lewat atas menggunakan korin. Nah, kebetulan ini Pestona, Methylaglym sama Pentana ini masih menunggu proses perizinan ya. Kemudian selanjutnya ya, yang tidak kalah penting di dalam budidaya melon ini kuncinya adalah di pemangkasan. Nah, biasanya pemangkasan atau perompesan ini memang sangat jelimet sekali untuk budidaya melon ini ya. Ini perompesan. Nah, perompesan ini biasanya dimulai mulai umur 7 hari. Di umur 7 hari ini biasanya ada tunas-tunas air seperti ini ya. Ini kita rompes ya seperti ini ya, supaya nanti pertumbuhan ini tidak terhambat ya. Pemangkasan atau perompesan mulai umur 7 hari. Ini tergantung nanti kita mau dibuahkan berapa. Cara pemangkasan ini namanya pemangkasan tunas di umur 7 hari ini. Nah, tunas-tunas air ini kita hilangkan dan ini ya. Kemudian selanjutnya ya, ini dilakukan pengikatan atau penalian atau pelilitan ya. Kalau ini menggunakan tali ya, tali ini menggunakan tali-tali apa itu, tali rafia ini juga bisa. Kemudian nanti di atas itu untuk pengikatan buah ini juga nanti perlu dilakukan penalian ya, ini. Nah, pengikatan ya ini sangat-sangat praktis sekali ya, dengan melilitkan. Ini kalau ini sudah di pakai tali seperti ini ke atas, ini tinggal dililitkan di sini, tidak usah diikat dengan menggunakan kafia satu-satu, itu nanti tumbuh lagi tali lagi, tumbuh lagi tali lagi. Tapi juga bisa menyesuaikan dengan daerah setempat, menggunakan kafia juga boleh, dengan cara dililitkan ini juga lebih praktis. Tinggal melilitkan aja, nanti ke atas lilitkan lagi, sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman melon tersebut. Kemudian ini melon di umur 3 minggu yang sangat sudah luar biasa. 3 minggu ini sebenarnya kalau melonnya itu normal ya, bagus, dengan menggunakan teknologi NASA dan nutrisinya tercukupi ya, ini sudah mulai muncul bakal buah seperti ini. Nih, tanaman melon umur 3 minggu itu sebenarnya sudah tinggi ya, ini tinggal dililitkan lagi ya. Buah ya umur 3 minggu itu sudah mulai kita memelihara buahnya. Nah, buah melon ini biasanya dipelihara di cabang yang 11 atau 12 ya. Nanti kalau mau dibuahkan 3 bisa di 11, 13, kemudian 15 dan yang 17, nanti bisa dilihat seperti itu ya. Karena dengan teknologi NASA ini ada yang sudah bisa membuahkan bisa 3 ya, satu pohon. Sebenarnya melon ini tergantung permintaan pasar, mau buah yang ukuran berapa. Nah, ini sangat bagus sekali. Biasanya yang diminati para konsumen ya, ini biasanya buah-buah melon yang berkisar antara 1,5 maksimal 2 kilo ya. Ini. Kemudian ya, yang tidak kalah penting di umur 5 minggu ya, yang sudah dipelihara buahnya ini ya, sudah besar, ini pada ujung ya, pada cabang yang ke-30 untuk memutus supaya
untuk pengisian buah melon ini biasanya cabang ke-10 ini dipangkas supaya bisa berhenti pertumbuhannya. Cabang ke-30 biasanya. Ya, ini nanti akan bisa kita lihat ya. Ini nanti dipuntes atau dipotong atau di apa itu diikat, ini juga bisa. Yang penting ini di cabang ke-30 itu dipotong supaya pertumbuhannya ini bisa terhambat untuk pengisian buah. Kemudian ini kalau untuk melon Hone tadi ini umur 8 minggu ini sudah mulai bisa dipanen. Biasanya di bawah 55 sampai 58 hari ya. Kalau yang buah bawah ya ini kan dibuahkan 2. Ini kemudian yang buah atas ini biasanya umur 80 hari bisa dipanen ya. Melon yang sudah bisa dipanen ini perlu diperhatikan dalam pembuahan. Ini kebetulan waktu itu kita buahkan 2 ya. Ini adalah vitamin dan nutrisinya ini harus cukup. Terutama yang wajib diberikan adalah Supernasa dan Bio. Kalau ingin dibuahkan wajib diberikan adalah Supernasa dan Bio. Kemudian kenapa Supernasa? Karena Supernasa ini berpotensi membuat daun menjorok ke atas dan ruas-ruas daun ini lebih panjang, sehingga proses fotosintesis jauh lebih efektif dan bisa membuahkan buah-buah. Ini membantu proses fotosintesis ya. Nih umur 5 minggu. Nah, cara panennya kalau melon yang Hone ini, yang putih ini, tapi manis sekali, rasanya luar biasa. Ini cara panennya, ini biasanya potong tangkai buah dekat batang, kemudian buah cabang daun, ya, kemudian cabang daunnya ini dibuang, kemudian letakkan dalam posisi miring supaya getahnya itu tidak getahnya ini tidak kena buahnya, karena ini nanti akan mempengaruhi di kualitas, sehingga di posisi miring ini tujuannya untuk pengeringan getah. Kemudian sanitasi buah bisa bersihkan, kemudian potong tangkai sama panjang, kemudian karena ini kualitasnya ekspor ya, ini masukkan dalam karton. Nah, biasanya yang sudah siap dipanen ini warna buah ini putih, ini sudah memudar. Kalau Hone itu memudar. Kemudian nanti kalau melon yang biasa ditanam petani nanti akan kita ekspor bersama. Kemudian masaknya ini biasanya sudah 90%. Ini seperti melon kemarin yang kita panen di tempatnya Pak Fahmi ya, yang kita live kemarin yang di rumah kaca ya, yang di situ ada menjaga kelembaban suhu dengan menggunakan AC ya, ini luar biasa, dan kita masih terus belajar untuk menanam melon di rumah kaca yang lebih luas yang sudah nanti kita siapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa live lagi ya. Kemudian biasanya kadar gula ini 14-16% ya, seperti kemarin ya. Ini sudah bisa dipanen 14-16% ya. Ini mulai umur 8 minggu sudah dipanen ya. Ini biasanya ya perlu diperhatikan untuk pengisian supaya melon ini bagus, supaya kadar airnya juga tidak terlalu tinggi dan kadar gulanya itu juga persentase kadar gulanya juga meningkat. Ini biasanya di umur 47 sampai 48 hari ini dilakukan pengeringan air, jangan dikasih air ya. Ini salah satunya untuk meningkatkan kadar gula ya. Nah, ini melon yang untuk yang Hone tadi, ini melon-melon jenis ini yang langka ya, ini yang sangat-sangat jenis dan ini manis sekali. Ini untuk mengukur kadar gula ini bisa menggunakan alat pengukur kadar gula namanya refraktometer ya, ini bisa, ini tinggal dilihat, ini kelihatan berapa kadar gulanya. Nah, ini kalau ingin kita panen ini diambil sampel dulu ya, kalau sudah kadar gulanya 14-16 baru kita panen ya. Nah, ini melon yang biasa
dilakukan petani dan melon yang jenis Tanaka atau jenis apa itu yang ada netnya itu. Nah biasanya semakin banyak netnya ini semakin manis rasanya. Nah ini jenis-jenis melon seperti ini yang biasa dilakukan petani kita ya. Ini pemasangan ajir bisa seperti ini ya, pakai bambu. Kemudian ini kalau yang tadi ini cukup pakai cagak ya, kemudian dililitkan seperti ini. Nanti di atas tinggal pakai rafia seperti ini ya. Ini di masing-masing petani berbeda-beda dalam cara pelilitan atau pengikatan tanaman melon ini ya. Nah ini semakin net, semakin bernet, ini semakin manis. Ini salah satu melon yang dibuahkan satu pohon ini bisa berbuah 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini kalau rata-rata 2 kilo ya itu sudah luar biasa ini ya, atau rata-rata 1,5 kilo. Rata-rata 2 kilo ini biasanya sudah satu pohon 10 kilo ya. 10 kilo kalau per 1000 meter itu ada 1000 pohon, itu udah berapa ton itu ya, tinggal ngalikan aja ya. Ini biasanya melon yang ditanam petani ya. Ini net, semakin netnya bagus banyak, ini semakin manis. Nah ini melon nasa ya, ini bisa dilihat yang tanaman-tanaman melon yang menggunakan produk nasa. Daunnya juga hijaunya itu adalah hijau cerah ya, hijau mengkilat, tidak hanya hijau tua aja dan tapi agak mengkilat daunnya ya, ini bisa dilihat. Kemudian melon ini juga ada, kita juga mencoba melon tidak dipakai ajir. Kita pernah menanam melon secara datar ya, dikasih mulsa seperti ini, seperti nanam semangka, tapi kendalanya adalah kualitasnya itu kurang ya, kurang bagus, karena biasanya kalau didatarkan sini nanti akan ada bekasnya di sini, jadi kurang mempengaruhi di kualitas, terutama di buahnya ya. Ini melon secara datar, dengan kalau yang datar ini bisa kita buahkan sampai 4 ya. Nah ini melon pada tanaman lahan pasir yang sudah kita sering berikan. Ini adalah uji coba kita di lahan pasir, tanaman melon dengan teknologi NASA ini juga bisa berbuah di tanaman berpasir. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ya, hama-hama tadi ya, terutama untuk jenis kutu-kutuan dan ulat yang paling banyak di tanaman melon, juga hama pengorok atau penggerek daun ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Ini harus menggunakan penggunaan BVR, kemudian korin ya, ini paling tidak seminggu sekali, atau kita harus mix dengan, kalau tanaman melon kita harus di mix dengan penggunaan pestisida yang khusus, terutama untuk pestisida yang sistemik ya. Ini terutama salah satu bagaimana kita bisa berbudidaya melon menghasilkan hasil yang maksimal, apalagi di musim pancaroba seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama di Facebook ini, ataupun langsung kontak dengan ke nomor kami, konsultan kami ya, di konsultan pertanian PT Natural Nusantara. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa live, karena kita Pak Fahmi ini lagi mengadakan membuat rumah kaca yang lebih besar lagi dengan bertanam hortikultura. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi, dan mudah-mudahan kita bisa live lagi seperti di melon waktu di greenhouse. Dan mudah-mudahan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.
yang bisa membawa pertanian kita ini lebih sukses, lebih bermanfaat bagi petani-petani kita ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih dalam recovery ya. Nafasnya juga masih ngah-ngah ini, mudah-mudahan ini adalah bisa mengobati kerinduan mitra-mitra NASA semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua di tengah pandemi ini tetap sehat, bagas waras selalu, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi. Mbak Kadek nanti saya share ya, untuk PDF-nya nanti saya share di Facebook ini habis pertemuan ini ya. Singapura, Mbak Mutia luar biasa hadir.